Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nirmatul Mutamimah dengan nomor NIM 2301449, semester 5 PAI, mata kuliah pengembangan pembelajaran Quran Hadis di MTS dan MA. Dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Dosen Husnul Khatimah MPD, guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Sebelum menganalisis buku, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dianalisis di dalam buku MTS pada pelajaran Quran Hadis kelas 7, yaitu mengenai aspek pengetahuan, ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kita analisis bab 2, judulnya merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Yang A, isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Oke, kita lanjut ya untuk menganalisisnya. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena fakta tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain faktual, ada aspek konseptual pada Quran surat Asy-Syams ayat 1-10 beserta terjemahannya. Kemudian pada kalimat Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan ada aspek pengetahuan metakognitif yang menyajikan tentang kehidupan, yaitu pada kalimat sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yang pertama, 7 fenomena alam yang menakjubkan pada awal surah Asy-Syams ini ayat 1-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan aspek pengetahuan konseptual. Terdapat surat Asy-Syams ayat 1-7 menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya sunnatullah, yaitu menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena fakta tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Yang A, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan wadduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Nah, jadi kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, terdapat nama tokoh, Qatadah, Ibu Jarir, dan istilah. Nah, selain itu, ada aspek pengetahuan konseptual, karena ada terjemahan dari surat Asy-Syams. Kemudian, pada kalimat Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari.
Yang B, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Ibnu Sa'id mengatakan, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahulinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena terdapat nama pendapat menurut Qatadah dan Ibnu Sa'id. Selain itu, ada aspek pengetahuan konseptual, karena masih ada terjemahannya surat Asy-Syams, kemudian pada kalimat yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Isi kandungan masih berkaitan dengan surat Asy-Syams. Yang C, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan pada kalimat dan siang apabila menampakkannya. Selain itu, ada aspek konseptual karena menyajikan tentang terjemahan dari surat Asy-Syams dan karena masih ada hubungan konsep antara siang, cahaya, dan menyingkap kegelapan. Yang D, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena terdapat penjelasan dari terjemahan surat Asy-Syams. Selain itu ada aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang terjemahan pada surat Asy-Syams. Yang E, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena terdapat penjelasan dari terjemahan surat Asy-Syams dan fakta yang amat sempurna dan indah. Selain itu, ada aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang terjemahan pada surat Asy-Syams. F, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Pada kalimat ini mengandung aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang dan bumi serta penghamparannya. Selain itu, ada aspek pengetahuan konseptual karena masih menyajikan tentang terjemahan ayat Asy-Syams. Kemudian, ada aspek metakognitif yang menyajikan tentang kehidupan pada kalimat seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Ada juga yang G, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang jiwa serta penyempurnaannya. Selain daripada itu, ada aspek konseptual karena menyajikan tentang terjemahan ayat Asy-Syams. Yang H, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan dan keburukan. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Selain itu, ada aspek konseptual karena menyajikan tentang terjemahan ayat Asy-Syams. Kemudian daripada itu ada aspek pengetahuan metakognitif pada teks tersebut karena menyajikan tentang kehidupan. Yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas ayat 9 dan 10 surah Asy-Syams, ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu yang A, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena
menyajikan tentang terjemahan ayat-ayat dan berisi kandungan surat Asy-Syams. Makna asal kata zakka adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan makna asal kata zakka. Nah, selain daripada itu, ada aspek pengetahuan prosedural karena materi yang menyajikan tentang tahapan-tahapan tentang ayat tersebut. Nah, kemudian ada aspek pengetahuan metakognitif karena menyajikan tentang kehidupan, bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan dan memperbaiki diri. Berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair, dan seperti firman-Nya, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Al-A'la ayat 14 sampai 15, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabb-Nya lalu dia sholat. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengandung nama tokoh dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Selain daripada itu, ada aspek pengetahuan metakognitif karena menyajikan tentang kehidupan bahwa dari kata membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia harus membiasakan hidup dengan akhlak terpuji atau terbaik, sedangkan akhlak tercela harus kita hindari. Yang B, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan mungkin juga mempunyai pengertian. Dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang terjemahan dari surat Asy-Syams. Selain itu, ada aspek pengetahuan metakognitif karena menyajikan tentang kehidupan. Pada kalimat merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Makna asal kata dassa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina, sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang makna asal kata lafaz dassa adalah menutupi orang yang bermaksiat. Selain daripada itu, ada aspek pengetahuan prosedural. Pada kalimat berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu, jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami, dan kami pun mempelajarinya, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat, serta doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang nama tokoh, yaitu Zaid bin Arqam. Selain itu, ada aspek pengetahuan konseptual karena ada dalil hadis riwayat Muslim beserta terjemahannya. B. Isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat
190. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bermaksiat. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dia yang berhak disembah. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang ciptaan Allah seperti langit, bumi, pergantian malam, siang. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surat Ali Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah ulul albab, yang menurut Ibnu Katsir mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena terdapat nama tokoh yaitu Buya Hamka dan Ibnu Katsir, dan terdapat penjelasan dari Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surat Ali Imran ayat 190. Selain itu, ada aspek pengetahuan prosedural karena di sini ada unsur tahapan-tahapan bahwa Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Yang C, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya, yang berbunyi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang hadis beserta terjemahannya. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena mendefinisikan tentang hadis tersebut bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari makhluknya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepada makhluknya. Dia menciptakannya, memberi rezeki kepadanya dari sejak dalam kandungan, ketika penyusuan sampai dewasa, walaupun belum ada amalan darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan prosedural karena mengandung unsur proses-proses bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, memberi rezeki kepadanya dari sejak dalam kandungan, ketika penyusuan sampai dewasa, walaupun belum ada amal darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian analisis dari saya buku MTS bab 2 yang berjudul Merenungkan Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Menggapai Rahmatnya. Terima kasih sudah menonton analisis buku MTS kelas 7. Apa pendapat Ibu dosen dan teman-teman tentang poin utama yang kita bahas? Tulis di kolom komentar, like jika bermanfaat, subscribe untuk konten serupa, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.